Salam dan selamat pagi, Jemaat HKBP Resort Dolok Sanggul Kota yang diberkati Tuhan. Pada hari ini, Senin 4 Agustus 2025. Sebelum kita menjalani satu hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menyertai dan menyemangati kita untuk menjalani satu hari ini, agar satu hari ini kita dimampukan untuk melakukan banyak hal yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga dampak dari perbuatan atau pekerjaan kita semuanya itu menjadi berkat dan sukacita bagi kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan sesuai Almanak HKBP pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat 13 dan 14 dikatakan demikian. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Asa di halongonan maibana liling ni 40 hari di ujuni si bulisi, rap dohot aka binatang do ibana disi. Dungi Roma aka suru-suruan marhubasi di ibana. Alai dung dihurukon si Johannes, Roma Yesus tuluat Galilea, majamitahon barita nauli di debata. Demikian firman Tuhan. Jangan takut hidup dalam iman. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini menceritakan dua cerita yang berbeda, namun saling mendukung satu dengan yang lain. Apa itu? Pertama, cerita tentang Yesus dicobai iblis di padang gurun 40 hari lamanya. Dan kedua, Yohanes Pembaptis ditangkap dan dikurung karena dianggap pengacau oleh penguasa kala itu. Namun dua cerita ini tidak berjarak dan sepertinya tersambung langsung. Tidak lama setelah Yesus dicobai, saat itu pula Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjara. Apa maksud penulis Injil Markus menuliskan dua cerita ini? Markus ingin mengatakan bahwa semua yang terjadi, walaupun sepertinya tidak seperti yang diharapkan, tetapi jika semua sudah direncanakan Tuhan, tidak ada yang dapat menghambatnya. Jemaat Tuhan yang baik, kita tahu bahwa Allah menghadirkan Yohanes Pembaptis menjadi sosok untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Dalam hal ini Yohanes benar-benar melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembuka jalan akan kabar datangnya Yesus Sang Mesias. Tidak lebih dari itu. Dan Allah sudah mengatur waktunya kapan Tuhan Yesus yang dikabarkan Yohanes Pembaptis mulai bekerja. Sepertinya rencana Allah untuk misi mengabarkan kabar baik, Injilnya, berjalan sesuai dengan rencananya. Allah tidak ingin rencananya terputus karena Yohanes ditangkap dan Yesus sedang dicobai iblis di padang gurun. Kalau dipikir-pikir, hebat juga si iblis dengan percaya diri mencobai Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Bagaimana dengan kita? Akan tetapi cerita firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan pernah takut untuk hidup dalam iman. Iman akan memampukan kita dan memberi semangat bagi kita. Karena dengan iman kita akan lebih yakin dalam menjalani hidup, karena Allah pasti mengatur yang terbaik bagi kita. Seandainya pun dalam hidup kita pergumulan selalu mengganggu kita, Allah akan memampukan dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Seperti Yesus di padang gurun, para malaikat pun melayaninya. Kita pun akan mengalami hal yang sama. Amin. Selamat beraktivitas, Amanginang. Tuhan memberkati. Horas.